Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustadz Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh Dengan nomor mahasiswa yang padang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang rasanya dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara favorit kita, tentunya live interaktif dengan tema Tarbiyah Islamiyah bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC.MHI, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan Alhamdulillah Ustadz telah terhubung bersama kita di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Ya, khairin. Alhamdulillah. Siap Ustadz ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti masuk ke dalam meja redaksi dan juga pertanyaan yang ditanyakan secara langsung melalui telepon Ustadz ya. Bismillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik, dan tak lupa kita doakan juga semoga Ustadz-Ustadz kita yang lainnya selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya dapat senantiasa memberikan kita faedah ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita dengarkan sedikit nasihat singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan untuk mengambil manfaat dari setiap waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanfaatkan setiap saat yang beliau lalui di dalam kehidupannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga menyebarkan ilmu. Apabila kita melihat berbagai kejadian di dalam riwayat-riwayat dari beliau alaihi salatu wassalam, maka kita akan mendapatkan bahwa tidak satu pun di antara kesempatan-kesempatan yang dilalui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau gunakan untuk ta'limun nas din Allah, mengajarkan din Allah kepada manusia. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Bunda Aisyah ada bersama istri beliau. Kemudian terjadi gerhana bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, ista'idhi billah min syarri hadha. Wahai Aisyah, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan bulan ini, yakni ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memandangi bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu di antara
tanda kekuasaan yang begitu besar yang setiap saat kita saksikan. Kemudian suatu hari Allah Subhanahu wa taala berikan gerhana. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan momen itu untuk memberikan pelajaran kepada Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang lain bersama para sahabat melihat tawanan, artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam momen yang lain. Kemudian ada seorang wanita yang dia siap untuk memberikan apa yang dia punya terhadap tawanan-tawanan yang lain, yakni dalam hal ini wanita tersebut adalah seorang wanita yang air susunya siap untuk diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Maka tiba-tiba dia melakukan hal tersebut ketika setiap saat melihat seorang bayi yang membutuhkannya, dia dekap. Kemudian dia berikan air susunya kepadanya karena bayi itu membutuhkan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ridwanu alaihim ajma'in yang berada di sekitar beliau. Kata Nabi, "Aturauna anna hadhihi qarihah waladaha finnar." Apakah kalian menyangka bahwa wanita tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Selama dia mampu, pasti dia tidak akan melakukannya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan dengan wanita ini kepada putranya atau kepada anak-anak. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di tengah keluarga, ketika berada di luar bersama para sahabat, bahkan bersama para tawanan, tidak meninggalkan kesempatan-kesempatan tersebut untuk memberikan ta'lim dinallah kepada manusia, mengajarkan agama ini kepada manusia. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai suri tauladan yang terbaik. Maka kita mohon setiap waktu kita, setiap saat yang kita lalui, tidak keluar dari kurbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini kita berupaya untuk menambah ilmu, mengamalkan ilmu billahi azza wa jalla. Semoga yang sedikit ini berikan motivasi kepada kita untuk melalui hari-hari kita, pagi hari, sore hari, malam hari, setiap saat-saat kita untuk belajar ilmu din dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihat singkatnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mohon maaf kepada Anda semua karena pada live interaktif pagi ini kami tidak dapat menampilkan visual Ustadz. Kami hanya dapat menampilkan suara Ustadz karena ada sedikit problem di studio. Kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan juga kami himbau bahwasanya kami tidak menerima pertanyaan melalui WhatsApp chat. Kami hanya menerima pertanyaan melalui telepon WhatsApp. Baik Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari website Ustadz. Pertanyaan dari Abu Khalid Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz tentang hukum mengikuti lomba tahfidz Al-Quran. Biasanya, setiap tahun, beberapa lembaga pendidikan mengadakan perlombaan, khususnya lomba tahfidz Al-Quran, guna memperkenalkan sekolahnya kepada masyarakat. Tetapi, momen lombanya biasanya bertepatan dengan hari jadi sekolah atau ulang tahun lembaga mereka. Istilahnya gebyar atau milad. Pertanyaannya, boleh atau tidak saya mengikut sertakan santri saya untuk mengikuti kompetisi lomba tahfidz Al-Quran tersebut? Karena sebagian orang mengatakan hal itu tidak boleh, karena bertepatan dengan hari jadi atau ulang tahun lembaga.
Padahal yang saya lihat tidak ada kemungkaran dan anak lomba di dalam masjid sebagaimana pada umumnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wallahu taala a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan peringatan-peringatan terhadap sesuatu adalah sesuatu yang wajar, ya. Akan tetapi apabila ihtifal atau peringatan itu terkait dengan maulid seseorang misalnya, ya, atau maulid sebuah lembaga misalnya, maka kita perlu berhati-hati di dalam masalah ini. Dikarenakan hal tersebut, ya, bisa terkait dengan apa yang sesungguhnya dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah melakukan peringatan-peringatan yang seperti itu, ya. Akan tapi setiap kejadian pasti mempunyai sebuah, ya, kenangan yang merupakan spirit misalnya, ya, bahwa kita belajar dari ibrah orang-orang yang mendahului kita tentang sebuah kejadian yang penting, ya, kemudian kita ingat-ingat, ya, untuk menjadi ibrah, ya, untuk menjadi mau'izah, maka itu adalah sesuatu yang termasuk itiad yang dibolehkan, ya. Akan tapi menjadikannya sebagai sebuah perayaan, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita Idul Adha yang dekat, ya. Bentar lagi insyaallah kita akan peringati bersama sebagai umat muslimin, ya, umat Islam, ya. Demikian juga dengan Idul Fitri sebagai hari raya umat Islam. Maka hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang kita perlu berhati-hati, dan jangan sampai jatuh ke dalam peringatan-peringatan yang ternyata tidak pernah juga dilakukan oleh orang-orang yang mendahului kita, kalangan para ulama yang lebih mengetahui tentang hal ini. Tentu momen-momen yang seperti itu ada juga kalangan mereka, para ulama, akan tapi mereka tidak menjadikannya sebagai sebuah perayaan-perayaan tertentu. Adapun mengikuti lomba tahfidz Al-Quran, ya, secara umum bahwa lomba tahfidz adalah perkara yang baik, ya, karena di antara sebaik-baik yang diajarkan, ya, adalah Al-Quranul Karim, ya. Sedangkan perlombaan adalah salah satu di antara wasilah, ya, yang dibolehkan oleh para ulama, bahwa tahfidz, ya, memotivasi dalam tahfidz Al-Quran, ya, di antaranya adalah dengan perlombaan, ya. Adapun kemudian dikaitkan dengan perkara tadi, ya, maka sebaiknya kita hindari, namun Allah Ta'ala alam, ya, secara jelas bahwa apakah itu berkaitan dengan perkara tersebut, yakni termasuk sesuatu yang dilarang, ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya, Allah Ta'ala alam. Saya tidak dapat menjawabnya secara jelas pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Abu Khalid Ibrahim. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dengan pertanyaan dari website. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dulu pernah mondok di suatu tempat. Awalnya berakad akan dikenakan denda apabila tidak menunaikan pendidikan hingga selesai. Qadarullah, teman-teman banyak keluar karena menurut mereka programnya tidak sesuai dengan flyer dan malah diminta membantu mengajar. Habis itu,
tinggal Ana sendiri di pondok. Ana mau bertahan tidak bisa, ada alasan yang tidak bisa diceritakan karena depan umum. Jadi Ana ngomong baik-baik mau keluar. Namun Ana diberikan pilihan, didenda atau mengajar di sana. Ana tidak mau mengajar karena ilmu Ana masih minim. Tujuan Ana mondok untuk belajar. Ana gak mau mengajar tanpa ilmu. Ana pikir Ana akan mampu membayar denda, namun ternyata Ana gak mampu hingga tempo yang ditentukan sudah lewat. Karena menurut Ana jumlah dendanya cukup besar, tapi tidak mau ditawar. Bagaimana menurut Ustaz tentang hutang ini? Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ada beberapa permasalahan yang bisa kita lihat pada pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama adalah tentang akad, kemudian yang kedua tentang al-uqubah bil mal, ya. Dan yang ketiga adalah muamalah terhadap hutang. Ya. Adapun yang terkait dengan al-akad dari dua sisi, yakni dari sisi madrasah, yang kedua adalah dari sisi tulab. Ya. Bahwa keduanya baik madrasah ataupun para santri atau para siswa tentunya sudah tergabung di dalam sebuah akad. Ya. Dan sebagai seorang muslim maka berupaya untuk memenuhi akad tersebut. Dari sisi madrasah dia memberitahukan misalnya melalui flyer, ya, melalui pengumuman atau bahkan surat resmi tentang apa yang akan diperoleh oleh santri-santrinya atau siswa-siswanya ketika sekolah di madrasah atau ma'had. Ya. Maka tentu di antara kewajiban yang harus diperhatikan secara benar oleh madrasah atau ma'had bersangkutan adalah memenuhi hak-hak mereka. Ya. Hak adalah tetap merupakan hak yang menjadi kewajiban pada madrasah tersebut. Apabila ada halangan, apabila ada sesuatu yang menjadi sebab tidak terpenuhinya, maka dia atau madrasah atau ma'had tersebut harus menjelaskan dan mengupayakan adanya istihlal, yaitu minta untuk dihalalkan sehingga menselisih akad yang sudah terjadi. Dengan cara tersebut diharapkan menyelesaikan tanggungan yang mestinya menjadi tanggung jawab bagi madrasah atau ma'had tersebut. Kemudian juga at-tulab. Ya. Demikian pula bagi mereka yang menjadi tulab ada hak dan ada kewajiban. Ya. Misalnya seandainya sekolah misalnya mewajibkan untuk membayar SPP, ya, membayar iuran bulanan, tentu bagi tulab atau siswa ya, berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut. Ala kulli hal, ya, kedua belah pihak harus kembali kepada akad yang telah disepakati. Dimuna ala syurutihim, yakni bahwa mereka terikat dengan syarat-syarat di dalam akad tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan al-uqubah bil mal, ya, yakni denda. Ya. Apabila terjadi sebuah akad, kemudian di antara akad tersebut adalah poin-poin atau klausul yang menyebutkan tentang kewajiban ya salah satu pihak apabila tidak memenuhi apa yang ada di dalam sebuah akad tersebut dengan cara ya gharamah atau denda, ya. Maka tentu secara umum hal ini boleh, Allah Taala alam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, memberikan kepada mereka yang menghalangi untuk membayarkan zakat mereka dengan ukubah, ya. Dan di antara bentuk
sanksi itu adalah terkait dengan amal ataupun harta. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan muamalah terhadap zahir dari apa yang disampaikan pada pertanyaan tersebut, ya, kita melihat bahwa talib atau santri atau siswa yang bersangkutan telah berupaya untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya, ya, dan kemudian bahkan dia termasuk salah satu di antara mereka yang menunjukkan juhudnya atau ijtihadnya, keseriusannya di dalam talabul ilm. Maka pihak madrasah, terutama asatidzah, ya, harus mengetahui tentang hal ini, ya, dan bagaimana mereka bersikap hikmah, ya, menyambut dengan baik orang-orang yang mempunyai etikat baik di dalam talabul ilm. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut marhaban bitulabul ilm, ya. Maka memudahkan untuk mereka, ya, membimbing mereka, ya, kemudian melihat fakta yang ada pada tulab atau pada santri dan siswa adalah merupakan perkara yang seharusnya dilakukan, ya, oleh dewan asatidzah atau bahkan idarah, ya, karena mereka yang bertanggung jawab manajemen pesantren ataupun manajemen ma'had, ya. Dalam hal ini seandainya memang dia mempunyai hutang tersebut dan kemudian dia ingin membayarnya dengan cara yang dia mampu, maka, ya, itu semacam apa yang kita bisa ambil ibrah misalnya dari kisah Allah Musa, ya, dengan Syuaib, ya, apa yang dia mampu untuk dia bisa bayarkan dengan ijtihad dari dirinya terhadap hutang tersebut, ya, seharusnya difasilitasi, ya, dan tidak dipaksa kepada sesuatu yang tidak mampu. Namun apabila kembali lagi bahwa itu termasuk akad yang harus dipenuhi, maka tetaplah itu merupakan akad yang harus dipenuhi. Mungkin di antara tips yang bisa dilakukan adalah dengan menunda waktu, ya, atau dengan menggantinya pada perkara yang dia bisa melaksanakan. Allahu ta'ala alam. Saya melihat ada 3 masalah tersebut yang perlu saya jawab pada pertanyaan itu. Semoga Allah berikan taufik. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi. Kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustaz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, pertanyaan berikutnya masih dengan pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan dari saudara Ari Putra. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ana seorang pengajar Al-Quran private. Terkadang dalam 1 bulan, Ana sering tidak mengajar dikarenakan ada uzur, tapi bayaran dari murid masih tetap dibayar full dan tepat waktu. Pertanyaannya, apakah Ana boleh menerima uang tersebut, sedangkan dalam 1 bulan Ana banyak liburnya, dan Ana sudah katakan kepada murid bahwa Ana ngajarnya belum full 1 bulan. Jazakumullahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita terkait dengan udzur ketika mengajar, apakah kemudian dia boleh mengambil ujrah ataupun upah yang diberikan oleh murid-muridnya. Ini juga kembali kepada seperti pertanyaan yang sebelumnya, yakni kesepakatan antara guru dengan murid tersebut, ya. Apabila ternyata bahwa udzur yang dilakukan itu adalah udzur yang syar'i, ya, bukan karena ihmal, ya,
bukan karena dia menyepelekan tentang ta'lim yang seharusnya dia lakukan, ya, maka pada dasarnya ya, itu tidak menghalangi dirinya untuk mengambil dari apa yang memang sudah ditetapkan sebagai haknya, ya, sebagai ratib syahri, sebagai upah bulanan, ya, bagi dirinya. Ya. Apabila kemudian yang bersangkutan Ustadz yang mengajarkan tadi ya, secara wirai, ya, secara kesadaran diri tidak mengambilnya, maka itu adalah merupakan sesuatu yang baik juga, ya, karena dicontohkan oleh para ulama kontemporer, ya, bahkan yang dekat dengan kita, misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dahulu di dalam sebagian biografi beliau diceritakan, ya, ketika mengajar di madrasah tsanawiyah dan berhalangan untuk hadir, maka beliau tidak mengambil, ya, apa yang menjadi hak beliau dari ratib syahri. Tapi dari sikap yang wirai, yakni bahwa beliau dengan secara wara' tidak mengambilnya, kan, tapi setiap kali seseorang berupaya untuk menunaikan kewajibannya, kemudian ada udzur syar'i yang memang dibolehkan secara aturan, ya, bahwa udzur tersebut tidak menjadikan dirinya mahrum, terhalangi dari mengambil haknya, maka tetap diperbolehkan baginya untuk mengambilnya, wallahu ta'ala alam. Tapi ada sebagian dan sebagian sistem yang mengatur secara aturan bahwa hak itu diperoleh apabila dia hadir mengajar atau minimal memberikan tugas, maka disesuaikan dengan aturan-aturan tersebut, wallahu ta'ala alam. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Ari Putra. Baik, kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz dari saudari Tri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Qadarullah, dulu waktu masih bayi, Ana ditindik sama ibu bidan. Setelah tamat sekolah dasar, Ana masuk pondok. Dan setelah itu, anting-anting yang Ana pakai, Ana lepas. Karena, kata Ustadzah, nanti kalau mandi wajib gak sah. Yang Ana mau tanya, apa hukumnya bertindak untuk memakai anting-anting? Karena budaya keluarga kami sampai saat ini, bayi perempuan lahir harus ditindik atau dipakaikan anting-anting. Syukron jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Hukum menindik telinga, ya, menindik telinga untuk anting-anting atau untuk perhiasan, ya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya, dan tapi yang rajih wallahu taala alam adalah dibolehkannya, ya. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama Bilal, ya, di dalam khutbah Aid, mendatangi jamaah an-nisa di kalangan para sahabat, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bilal mendatangi mereka, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabiat, ya, tentang pentingnya menjaga diri dari azab neraka, diantaranya adalah dengan sedekah, ya. Maka pada riwayat tersebut dijelaskan bagaimana para sahabiat langsung menanggapi nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan al-amal, ya. Mereka melemparkan perhiasan-perhiasan mereka,
dan wadahi oleh Bilal radhiyallahu taala. Pada peristiwa tersebut dinyatakan bahwasanya para sahabat melemparkan perhiasan mereka, baik perhiasan mereka yang ada di telinga-telinga mereka, ya, ataupun perhiasan yang ada di seputar dada para sahabat, ya, diambil. Dalam sebagian lafaz disebutkan tentang khorsaha atau khorsahunna, ya. Yulkinal mar'atu khorsaha, ya. Kata khoros ini adalah perhiasan-perhiasan yang ada di telinga-telinga, ya. Sebagian ulama yang melarangnya, yakni menyebutkan karena hal tersebut termasuk perkara yang menyakiti para wanita. Tapi hakikatnya bahwa itu dilakukan biasanya di masa bayi, ya, dengan satu tindikan misalnya dari arah depan, ya, dan itu makmul di kalangan para sahabat. Oleh karenanya wallahu taala alam, ya, dalam rangka perhiasan, artinya wanita berhias dengan seperti itu, ya, pendapat yang kuat atau yang saya cenderung mengatakan bahwa itulah yang kuat di kalangan para ulama adalah dibolehkannya melakukan tindih pada telinga wanita, ya, bukan para lelaki. Wallahu ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudari Triwulandari. Baik, pertanyaan berikutnya masih dengan pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudari Yeri Curup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, Ana adalah hafiz Al-Quran yang bercita-cita untuk menjadi dokter, tapi terkendala memilih sekolah karena banyak yang menyarankan masuk sekolah umum agar mudah masuk PTN. Tapi Ana takut hafalannya hilang. Ana memilih masuk sekolah yang lebih banyak fokus pada ilmu agama, walaupun dipandang sulit untuk mencapai cita-cita. Apakah pilihan Ana sudah benar, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Yang dipilih apa? Gimana, Ustaz? Yang dipilih tadi apa? Sekolah yang condong mempelajari pelajaran agama, Ustaz. Yang lebih fokus pada ilmu agama. Nah, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jadi masalah ini adalah masalah tafadul, ya, baina al-a'mal wallahu ta'ala alam. Yani mana yang lebih afdal bagi diri. Karena pada hakikatnya seseorang mempunyai berbagai kesempatan. Anfa'ukum linnas. Yang paling bermanfaat bagi kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, ya. Kecuali kalau dihadapkan pada perkara yang misalnya manakah yang fardu ain, atau manakah yang tidak merupakan fardu ain, hanya fardu kifayah dan seterusnya, ya. Namun zahir dari pertanyaannya adalah terkait dengan tafadul a'mal bagi diri penanya, ya. Mana yang lebih utama bagi dirinya. Mempelajari Al-Quran, Al-Islam, ya, tentu adalah kewajiban secara umum, ya. Menghafal Al-Quran adalah merupakan perkara yang mustahabnya dan keutamaannya tidak kita ragukan, karena sebaik-baik kalam adalah kalam Allah, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ya. Tapi bukan berarti seseorang tidak bisa memberikan manfaat, ya, kepada yang lainnya dengan misalnya kuliah sebagai seorang yang bercita-cita menjadi dokter. Dia mungkin di bidang tersebut karena dibutuhkan akan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Apalagi keberadaan dokter yang muslim yang kemudian
memberikan manfaat secara luas, kemudian tetap berpegang teguh kepada kaidah-kaidah syariah di dalam memberikan pelayanan kepada para pasien adalah merupakan sesuatu yang matlub syar'an, ya, yang sangat dikehendaki oleh syariat. Jadi sekali lagi masalah ini adalah masalah tafadhul al-a'mal, mana yang lebih afdaliyah, ya, bagi penanya. Apakah sekolah di perguruan tinggi yang memilih jurusan kedokteran atau di sekolah tinggi yang mempelajari ilmu agama, ya. Maka hal tersebut adalah merupakan satu perkara yang memang kembali kepada pada akhirnya dia akan banyak memberikan manfaat kepada manusia, ya, atau kepada dirinya sendiri dari secara kebutuhan akhirat, ya, mana di antara kedua, ya. Karena kalau kita melihat syarah dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan ihris ala ma yanfa'uka, ya, misalnya kita bisa melihat syarah Syekh Sa'di di dalam masalah ini, maka kembali kepada masing-masing orang, ya. Ada orang yang diberikan kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan manfaat kepada manusia, ya, melalui satu cabang ilmu tertentu. Untuk misalnya ilmu kedokteran, ya. Dia sebagai dokter kemudian dia banyak mendapatkan pahala pada amal tersebut, ya. Maka dia termasuk khairun nas karena bisa memberikan manfaat kepada manusia. Namun kita tidak kemudian menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang harus kita pilih. Kenapa? Karena ya tadi bisa jadi seseorang mudah untuk melakukannya, ya, bisa jadi terhalang karena perkara yang lainnya. Ala kulli hal, ya, apakah kemudian sekarang ini dia memilih ilmu kedokteran atau dia kuliah di tempat ulum diniyah, ya, maka keduanya adalah merupakan ladang untuk kita bisa memberikan manfaat kepada manusia dan mengambil pahala untuk diri kita sendiri. Adapun jika berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib, ya, bahwa seseorang ketika menjadi seorang muslim dia akan mengamalkan banyak amal al-ibadah, al-ahkam, maka fardu ain bagi dirinya, ya, untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi apakah dia kuliah diniyah ataupun kuliah di umum, tidak menghilangkan kewajiban untuk kebutuhan dirinya sebagai seorang muslim secara syar'i, bahwa setiap amal yang akan dia lakukan wajib dia mempunyai ilmu tentang apakah dia sebagai dokter atau berada di sekolah ulum diniyah. Kadang-kadang ada seorang dokter yang kemudian dia agamanya lebih kuat atau thalabul ilmnya bahkan lebih kuat. Sebaliknya ada seorang yang kuliah di tempat ulum diniyah tetapi tidak mengambil manfaat, ya. Tetapi tidak akan pernah salah orang yang memilih untuk mendahulukan menghafal Al-Quran, ya. Tidak ada di antara apapun yang lebih kita pilih untuk kita hafal yang melebihi Al-Quran Al-Karim. Bahkan kisah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau itu pernah, ya, ketika melihat pada dirinya kemampuan menghafal yang luar biasa, kemudian beliau terfikir untuk belajar ilmu kedokteran, ya. Kemudian beliau membaca ilmu kedokteran, menghafalkannya dan seterusnya sampai beberapa waktu dalam kisah biografi beliau, ya. Sampai kemudian beliau ternyata merasakan sesuatu yang berbeda, bahwa kebutuhan jiwanya,
kebutuhan rohnya dan semangatnya lebih kepada ulum diniyah, ya, maka beliau tinggalkan ilmu tib, ya, ilmu tentang kedokteran, buku-buku yang beliau beli, dan kemudian beliau berpindah kepada ilmu syariah, lebih fokus lagi kepada ulum diniyah, dan akhirnya memberikan manfaat kepada manusia lebih luas, sebagaimana kita saksikan kitab-kitab beliau yang kita pelajari hingga hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Tapi Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali menyapa pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV, insya Allah. Ya, ya demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada. Berakhir sudah perjumpaan kita pada live interaktif ini. Kami mohon maaf kepada Anda semua yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Namun Anda dapat terus mengikuti live interaktif ini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian bagi Anda yang ingin mengupgrade pertanyaan, Anda dapat mengunjungi website www.dewanfatwa.com tanya jawab. Kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berta'awun dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, akhirnya semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.